Oke, kembali lagi di Ngobras. Ngobrol soal emas. Jadi kita bakal ngebahas fakta emas nih, Bang. Oke, ini salah satu yang menarik nih Jo ya. Jadi gue udah sempet, tadi kita udah ngobrol ya fakta-faktanya apa aja. Nah di sini sebenarnya gue pengen ngasih tahu nih ke teman duit ya gimana sih faktanya emas tuh apa aja gitu. Karena kan kadang masih ada yang kurang aware ya. Misalkan, wah buat apa sih emas cuma beli simpen gitu ya. Tapi di sini sebenarnya kalau faktanya udah tahu Jo, pasti kita jadi pengen banget nih untuk punya emas. Jadi tahu ya kegunaannya untuk apa, Tahu. terus sebenarnya seberharga apa sih emas gitu. Betul, berharga apa? Terus yang pertama ini ada emas itu tidak ada kadaluarsanya. Maksudnya nggak ada kadaluarsanya itu gimana nih, Mas? Emas tidak ada kadaluarsanya ya. Jadi mau disimpan dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan hari ini itu emas tetap berkilau, tetap bagus bentuknya seperti itu Jo. Jadi memang dia tidak punya kayak masa kadaluarsa seperti kita punya pakaian deh ya, baju, jaket, sepatu. Itu lama-lama kan kalau pakaian misalnya ya, jadi kendor gitu ya, jadi melar, robek gitu kan. Nah, emas sama sekali nggak kadaluarsa, nggak rusak. Menarik ya. Nah, Jadi nggak perlu dirawat baik-baik pun tetap sebenarnya masih bisa pakai juga. iya, yang penting disimpan di tempat yang baik aja gitu ya, jangan di bawah terik sinar matahari gitu. Maksudnya even rusak pun dia masih bisa berharga. Ya? Tetap ada nilainya. Tetap ada nilainya ya. Kalau baju udah rusak udah susah. Udah susah mau jual emas. Oke, yang kedua, fakta kedua, emas tidak menjadi bekas. Maksudnya apa nih nggak jadi bekas? Nah itu dia, selalu gini, kalau emas tidak menjadi bekas ya, mungkin gue bandingkan dulu mungkin sama ini deh, sama kendaraan misalnya. Kendaraan lu baru beli mobil ya misalkan ya, baru terus tiba-tiba lu mau jual, pasti harganya langsung nyusut tuh. Iya, Ya, turun pasti. turun kan? Langsung dianggap mobil bekas kan, meskipun kita bilang, ih gue baru beli nih, tetap lu jadi mobil bekas, anggapannya orang nggak mau bayar dengan seharga baru dong. Betul. Nah, kalau emas beda, emas dimanapun itu kita beli emas yang setahun lalu, 2 tahun lalu kita jual, tetap harganya mengikuti harga pasaran emas yang terbaru pada saat itu. Pada saat itu ya. Iya. Tapi kan kalau gue beli nih mas, pas beli juga sama aja tuh turun tuh langsung. Jadi gimana tuh? Jadi Nah itu memang yang ada perbedaannya, tapi kalau di emas itu kan ada kayak harga beli, harga jual kan. Nah ini anggapannya si emas ini memang dia statusnya itu tidak bekas, tetap aja itu masih baru. oh jadi kedepannya bakal ada harga lagi gitu yang Pasti dihargai ada bisa harga jadi lagi. lebih tinggi lagi, yang Bisa pasti lebih tinggi. Gitu. Betul. Tapi kalau memang untuk jangka pendek ya udah otomatis kita kena harga buyback itu, yang itu bikin selisih rugi. Tapi secara statusnya sebenarnya emas ini tetap akan dihargai ke depannya dengan harga yang sama di harga pasar pada saat itu. Harga terbarunya ya. Menarik. Jadi sebenarnya beli itu ya emang wajar, ibaratnya kan kita beli sama orang pasti dia butuh untung gitu kan. Betul. Ya pasti ada selisih dikit ya, selisih dikit. Tapi kalau kita punyanya ya kita punya barang-barang deh gitu yang dari setahun lalu, 2 tahun lalu, sekarang mau jual pasti harganya sudah nyusut dan dianggap bekas. Tapi kalau emas malah naik dan dianggap bekas gitu, tetap aja hitungannya harga pasar yang terbaru pada saat itu. Oh, menarik banget nih. Oke, masuk ke fakta ketiga, mudah dicairkan. Nah ini umum ya, jadi yang mudah dicairkan itu kalau kita tanya bukan BPKB ya, BPKB sertifikat bukan ya, emas mudah dicairkan. Jadi kalau kita punya emas ini lagi punya kebutuhan mendadak, lo bisa jual ke toko, bisa digadaikan kalau nggak pengen emasnya hilang gitu ya. Atau misalkan kalau nggak terlalu urgent jual ke teman juga bisa. Jadi hari itu kita butuh uang, kita bisa jual emas itu. Karena di mata banyak orang ya emang emas ini berharga. Berharga dan itu udah pasti laku, pasti ada yang beli. Jadi gini, dalam kondisi ekonomi seperti apapun ya, misalkan krisis moneter gitu ya, harga-harga semua naik, emas pun naik harganya, itu kita jual tetap pasti akan dibeli. Itu pasti tetap kita bisa mencairkan. Pasti ada pembelinya. Pasti ada pembelinya. Sekarang kalau kita punya instrumen lain gitu ya, kayak misalkan kita punya properti deh gitu ya, itu juga tergantung kondisi kan. Yang kita mau jual belum tentu nanti akan ada yang beli, bukan belum tentu ada yang beli, tapi belum tentu semudah menjual emas gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Menarik. Sama kayak misalkan kita punya harta benda pun, kita punya harta benda kita mau jual juga susah ya. Iya. Jadi kalau misalkan emas ini sebenarnya lebih liquid. Gitu. Lebih liquid, gampang banget jualnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot sih kayak mau masang apa sih iklan segala macam supaya ada yang beli. Langsung aja ke toko emas. Toko emas, ke teman juga bisa. Kalau teman mau bantu gitu ya. Fakta keempat, sudah terbukti. Nah, sudah terbukti fakta keempat ya. Jadi gini, sekarang kan banyak ya instrumen investasi mungkin yang lagi hype saat ini gitu ya. Nggak usah cukup jenisnya, tapi gini, emas ini sudah terbukti dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya.
nilainya tetap terjaga. Nah, salah satu buktinya adalah ini, Jo, mungkin pernah dengar nggak kata-kata ini? 1 dinar sampai dengan hari ini masih sama dengan 1 ekor kambing. Betul. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi kalau dihargain itu sekitar 3.500.000-an lah. Nah, itu biasanya umum digunakan ya untuk menggambarkan emas ini sangat liquid dan sudah terbukti harganya dari dulu sampai sekarang itu bisa melindungi nilai uang kita. Gitu. Jadi dari dulu harga emas itu berkembang, berarti senilai harga kambing juga gitu ya. Jadi dari zaman dulu ya, kita beli kambing 1 dinar, 4,25 gram gitu ya, masih dapat 1 kambing. Hari ini masih 1 dinar juga untuk mendapatkan 1 ekor kambing. 4,25 gram juga. Iya. Jadi itu nilainya kan kalau misalkan kita jual ya, dinarnya senilai 3.500.000-an ya, mungkin kalau mau dapat kambing yang standar yang 2 juta gitu ya, 3,5 udah kambing yang bagus gitu kan. Iya. Masih sama. Menarik. Jadi sudah ada buktinya dan nggak usah takut investasi emas karena sudah terbukti. Berarti nggak kegerus inflasi ya? Sama sekali nggak. Nomor 5, emas bisa digunakan buat kosmetik dan kesehatan. Karena dipakai di kesehatan, di kosmetik juga. Dipakai. Jadi sebenarnya industri emas itu kan banyak ya. Jadi kalau orang yang masih awam mungkin taunya cuma perhiasan sama logam mulia, gitu ya. Tapi sebenarnya penggunaannya itu banyak. Jadi ada untuk kosmetik sebagai campuran, untuk kulit seperti itu ya. Jadi dia bisa bermanfaat untuk menghilangkan kulit mati seperti itu, atau digunakan untuk penambal gigi. Gitu, penambal gigi? Ya, untuk tambalan gigi di sini. Nah, karena emas itu kan dia tidak rusak ya, tidak korosi, tidak berkarat. Jadi aman dipakai untuk gigi kayak gitu. Malah emas sebenarnya bisa dimakan ya? Dimakan ada juga sih, ada yang gold flex itu yang di atas es krim gitu ya, orang-orang pada bikin. Cuma sayang ya kayaknya ya. Makan emas banget. Masuk nggak jadi apa-apa. Jadi kotoran. Oke, tapi itu sensasi tersendiri. Sensasi tersendiri lah kalau tapi udah. kemarin gue sempat baca juga mas, ada yang dipakai di kedokteran tuh buat salah satu teknologi barunya, ada yang buat bikin operasi fatal, ada juga yang buat dipakai NASA untuk satelit. Iya, banyak banget ya ternyata. Macam-macam. Sampai juga penggunaan teknologi untuk pemasangan kaca pada gedung itu juga ada emasnya. Gitu. Jadi macam-macam industrinya. Jadi makanya kenapa harga emas bisa naik atau turun, yaitu tergantung dari permintaan dan penawarannya. Karena kegunaannya itu selalu digunakan dari dulu sampai sekarang, penggunaan emas, dan selalu ada demand-nya buat semua sektor nih, even sektor baru teknologi yang selalu berkembang ini. Semuanya butuh emas gitu ya? Semuanya butuh emas. Jadi tidak hanya cuma sebagai barang komoditi aja untuk kita simpan dan sebagai investasi, tapi ada penggunaan lainnya yang bermanfaat untuk kegiatan manusia ya, kegiatan kita sehari-hari. Berarti kalau anda kan makin banyak sektornya ke depan, terus harga emasnya sendiri itu bisa naik dong, karena permintaannya semakin banyak, emas kan langka. Betul, semakin banyak permintaan, harga maka akan semakin naik, semakin tinggi. Gitu, karena kan juga sebenarnya emas itu ada stoknya itu kan juga terbatas ya sebenarnya ya. Tiap negara tuh ada lah ininya beberapa cadangan emasnya ya. Jadi itulah nanti yang menyebabkan harga emas jadi lebih tinggi. Oke, menarik banget ya buat investasi emas ya kalau dalam jangka panjang banget nih. Oke, yang terakhir nomor 6, emas bisa didaur ulang. Gimana daur ulang emas? Ini yang unik nih Jo, emas bisa didaur ulang. Makanya kan di konten kemarin tuh gue bilang kalau emas kepotong, pecah gitu ya, ataupun jadi debu, itu tetap bernilai karena bisa didaur ulang. Nah, biasanya kalau mau tahu, kalau kayak logam mulia nih yang didaur ulang, dilebur lagi, itu nanti bisa dibikin perhiasan. Gitu. Karena pada saat jual perhiasan nanti si pedagang cuannya lebih gede, gitu ya. Mungkin yang dagang emas tahu ya. Bahkan kalau ada yang pengepul alat-alat elektronik itu kayak komputer itu kan mainan emas ya kan. Betul. Bahkan pernah dengar juga sih cerita kalau ada yang bisa dapetin emas dari itunya, diambil dulu, dikumpulin jadi emas lagi gitu. Iya. Itu ada di itunya tuh, di PCB-nya yang hijau-hijau itu. Oh. PCB. Dicopot-copotin dijadiin satu lagi. Itu caranya tuh bukan dicopotin gitu, kayak direndam dulu gitu ya. Itu ada caranya. Jadi istilahnya kayak dirontokin ya. Kandungan emasnya nanti setelah rontok udah mengumpul, itu yang akan dikumpul itu akan dilebur lagi, dan itu tetap bernilai ya? Tetap bernilai, nanti misalkan dilebur nih jadi bongkahan emas, itu bisa dijual. Oh, menarik banget ya. Menarik banget ya. Bahkan masih berharga even itu bekas dari PCB ya. Iya. Jadi nggak ada bekas, tetap masih bisa dipakai, tetap bisa dijual. Makanya nggak usah heran kalau suka di rumah kita ada tukang yang gulung-gulung gitu, minta ada punya ini nggak barang-barang rusak gitu kan, elektronik.
itu yang nanti akan dipretelin tuh. Oh, karena itu yang berharga. Selain apa part-partnya ya, part lainnya mungkin yang masih digunakan ya, part PCB itu yang bisa dikerok jadi lumayan berharga ya. Lumayan dikerok dilunturin terus dijadiin emas. Dilebur lagi, diolah. Menarik banget ya. Itu dia sih fakta-fakta yang hari ini kita bahas tentang emas. Mungkin ada yang udah kalian tahu, mungkin ada yang belum kalian tahu, ada yang punya fakta lebih atau mau nanya sesuatu, sharing aja ya di komen nih. Sekian ya hari ini ya. Ini keren banget bahasan kita kali ini. Terima kasih ya semuanya. Thank you. Bye bye.